Yang pertama, ada definisi idiom. Idiom adalah bentuk ujaran yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dari makna-makna unsur pembentuknya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Idiom umumnya dianggap gaya bahasa yang bertentangan dengan prinsip penyusunan kekomposisian. Definisi idiom menurut ahli. Menurut Munir Ba'al-Baqi, idiom adalah sebuah ungkapan yang memiliki makna yang sedikit sulit untuk dipahami secara per kata saja. Kemudian menurut Muhammad Ismail, idiom adalah sebuah ungkapan atau kumpulan kata yang sangat sulit untuk dipahami makna secara harfiah dari setiap katanya. Kemudian menurut Saussure, idiom adalah ungkapan beku yang tidak dapat diubah oleh adat bahasa dan menimbulkan makna khas. Dan yang terakhir, menurut Beckman dan Kellogg, idiom adalah ungkapan untuk dua kata atau lebih yang tidak mudah untuk dimengerti secara harfiah dan secara semantis memiliki fungsi sebagai satu kesatuan. Di sini ada contoh. Kata buah tangan dan tinggi hati. Meski terbentuk dari dua kata yang berbeda, tetapi rangkaian kata-kata tersebut melambangkan satu referen. Konstituen buah tangan tidak menunjuk referen buah dan tangan. Begitupun dengan tinggi dan hati. Makna dari rangkaian kata tersebut menunjukkan sebuah referen. Buah tangan yang berarti barang yang dibawa dari tempat bepergian untuk dihadiahkan kepada orang lain. Kemudian tinggi hati yang berarti karakter manusia yang sombong atau angkuh. Rangkaian kata tersebut memiliki ciri sebagai sebuah kata yang disebut dengan idiom. Hal ini menunjukkan bahwa dua contoh di atas merupakan satuan leksikal. Kemudian ada ciri-ciri idiom. Yang pertama, idiom tidak bisa disisipi oleh konstituen lain dan tidak bisa diubah posisinya tanpa merubah makna. Yang kedua, ketidakberterimaan jika mengalami afiksasi. Idiom tidak dapat mengalami perubahan struktural yang mengubah makna idiomatisnya. Contoh perubahan seperti kata di tinggi hati, membuah tangan, berbuah tangan. Yang ketiga, perangkat gramatikal idiom tidak dapat diubah. Keempat, masing-masing elemen berkedudukan setara dan tidak menjadi fokus topikalisasi. Jika dilakukan topikalisasi, maka maknanya tidak lagi idiomatis. Terakhir, elemen-elemen dalam idiom tidak dapat diganti oleh kata yang bersinonim dengannya. Contoh, semua pasien dirawat di rumah sakit. Kalimat keduanya, semua pasien dirawat di wisma sakit. Jadi, idiom memiliki beberapa pembatasan dalam penggunaannya, sehingga biasanya digunakan sebagaimana adanya tanpa mengubahnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Aulia Rahma Kusnurdani akan menjelaskan mengenai jenis-jenis idiom. Nah, jenis-jenis idiom ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan makna unsur pembentuknya, dan yang kedua berdasarkan pemilihan katanya. Nah, saya mulai dengan yang pertama, yaitu berdasarkan makna unsur pembentuknya. Nah, pada jenis yang ini, idiom dibagi menjadi dua, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Idiom penuh memiliki arti yaitu maknanya tidak tergambar pada unsur pembentuknya. Contohnya pada kata gulung tikar yang memiliki arti bangkrut atau kemerosotan perusahaan. Nah, sedangkan jenis yang kedua yaitu idiom sebagian memiliki arti
maknanya masih tergambar dalam makna unsur pembentuknya. Nah, di sini terdapat contoh kabar angin. Nah, kabar angin ini memiliki makna yang masih tergambar dalam makna unsur pembentuknya, yaitu kabar. Yang memiliki makna kabar belum jelas kebenarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis idiom berdasarkan pemilihan kata. Di sini yang pertama yaitu idiom menggunakan bagian tubuh. Nah, diungkapkan dengan penggambaran bagian tubuh. Contohnya yaitu kepala batu. Nah, kepala ini merupakan salah satu bagian tubuh. Kepala batu memiliki pengertian yaitu orang yang memiliki sifat keras kepala. Lalu jenis yang kedua yaitu idiom menggunakan jenis warna. Pengungkapannya disamakan dengan warna. Contohnya yaitu jago merah. Merah merupakan salah satu warna yang memiliki arti yaitu api kebakaran. Lalu yang ketiga adalah idiom menggunakan kata indera. Nah, pengungkapannya diibaratkan dengan kata indera. Contohnya adalah kurus kering, yang memiliki arti memiliki tubuh yang kurus. Selanjutnya yang keempat yaitu idiom menggunakan nama benda alam. Nah, pengungkapannya disamakan dengan benda alam sekitar. Contohnya adalah bintang lapangan. Nah, kata bintang ini merupakan salah satu benda alam di sekitar. Nah, bintang lapangan memiliki arti orang yang memiliki skill terbaik. Lalu yang kelima adalah idiom menggunakan nama binatang. Pengungkapannya juga sama, diibaratkan dengan hewan. Contohnya adalah kambing hitam. Kata kambing merupakan jenis hewan. Kambing hitam memiliki arti orang yang selalu disalahkan. Lalu jenis yang keenam adalah idiom menggunakan bagian tumbuhan. Nah, pengungkapannya diibaratkan dengan bagian tumbuhan. Contohnya adalah naik daun. Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan. Naik daun memiliki arti yaitu orang yang memiliki kenaikan popularitas atau sedang naik popularitasnya. Nah, lalu yang ketujuh adalah idiom menggunakan bilangan. Pengungkapannya diibaratkan dengan bilangan. Contohnya adalah berbadan dua. Nah, kata dua di sini merupakan salah satu bilangan angka. Berbadan dua memiliki arti hamil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang idiomatik. Pengertian idiomatik. Idiomatik adalah suatu jenis kata-kata, frasa, klausa, atau jenis kalimat yang memiliki unsur idiom. Nah, dalam idiomatik terdapat frasa dan kalimat idiomatik. Frasa idiomatik adalah suatu kelompok kata dengan jumlah minimal 2 kata atau lebih dan mempunyai makna yang bukan makna sebenarnya. Sedangkan kalimat idiomatik adalah kalimat yang memiliki unsur idiom atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu. Saya akan menyajikan contoh-contoh frasa idiomatik. Yang pertama ada kambing hitam, yaitu artinya orang yang selalu disalahkan. Buah bibir artinya bahan pembicaraan. Panjang tangan artinya suka mencuri. Besar kepala artinya sombong. Naik pitam artinya marah atau emosi. Pangku tangan artinya tidak melakukan apa-apa. Gulung tikar artinya bangkrut. Omong kosong artinya bualan yang tidak terbukti. Naik daun artinya terkenal. Tebal muka artinya tidak memiliki malu. Darah biru artinya keturunan bangsawan. Dan buta hati artinya tidak memiliki belas kasih. Selain contoh-contoh yang disajikan, masih banyak contoh frasa idiomatik yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah contoh-contoh kalimat idiomatik. Mengingat kembali, kalimat idiomatik ini adalah kalimat yang mengandung unsur idiom atau ungkapan di dalamnya. Contoh pertama, sebagai pekerja jangan suka memakan gaji buta. Makna gaji buta di sini adalah gaji yang diperoleh tidak setimpal dengan pekerjaannya, atau orang yang sedikit melakukan pekerjaan dan tidak bekerja dengan maksimal. Contoh kedua, aku mengundurkan diri dari perusahaan karena tidak suka dengan bosku yang suka makan tulang.
Nah, makna makan tulang di sini bukan orang yang suka makan tulang, tetapi maknanya adalah selalu menyuruh-nyuruh orang lain. Contoh ketiga, ternyata selama ini ia adalah musang berbulu domba. Musang berbulu domba memiliki makna lawan yang berpura-pura menjadi teman. Contoh keempat, para pembeli tiket konser itu harus gigit jari karena musisi yang hendak disaksikan telah membatalkan konsernya kemarin. Gigit jari di sini memiliki makna kecewa. Contoh kelima, pedagang bakso itu membanting tulang demi menghidupi anak dan istrinya. Makna membanting tulang di sini adalah bekerja keras. Contoh keenam, Pak Amir bekerja dengan makan pena. Makan pena di sini memiliki arti bekerja sebagai penulis atau pengarang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.